Hey guys, welcome back to Rock Toys dengan Robby di sini. Nah, ini video Rock Toys pertama di tahun 2020 ya. Ini hari kita bakal unboxing dan review figur Hot Toys Aquaman dari film Aquaman the Movie ya. Habis itu juga nanti kita bakal compare apa sih bedanya dengan figur Aquaman dari film Justice League ya. Nah, pertama kita lihat boxnya dulu guys. Oke, jadi di depan ada logonya Aquaman ya, dan tulisan Aquaman. Figurnya malah dibikin sama-sama gitu, jadi kayak suasana di dalam laut gitu ya. Oke, ini tampak depannya, di atasnya juga ada tulisan Aquaman, tampak kiri, tampak kanan juga ada Aquaman ya. Nah, ini belakangnya ada credits sama warningnya. Oke, coba kita lihat dulu guys. Oke, jadi ini boxnya ada dua lapis ya guys. Jadi ini tampak depan hardcovernya. Nah, ini kalau kita angkat, nah jadi kayak window box gitu ya. Jadi kita udah bisa lihat figurnya dan juga aksesorisnya. Yuk, kita mulai unboxing sekarang. Oke, kita buka sekarang boxnya ya guys. Nah guys, di atas boxnya ada dia punya trident ya. Bahasa Indonesianya apa ya? Trisula kalau nggak salah ya. Oke, kita keluarin dulu. Oke, nah ini boxnya masih tertutup kart plastiknya ya guys. Nah ini ada manual instruction ya guys. Nah seperti yang biasa gue bilang, kalau kita ada figur baru sebelum kita mulai mainin, jangan lupa baca instruction manualnya dulu ya guys. Jadi kalau ada bagian-bagian yang fragile parts, kita bisa lebih hati-hati ya. Nah ini dia figurnya guys. Jadi masih kebungkul plastik semua nih guys. Jadi ada tangan-tangannya, dia punya tiang dynamic stand ya. Oke, terus ini ada base-nya di bagian bawah. Oke, nanti kita keluarin dulu semuanya guys. Plastik masih kebungkul plastik nih guys. Wah gila, mantep banget nih guys. Oke, gue copot-copotin plastiknya dulu, baru kita lihat lebih detail ya. Hey guys, thanks buat teman-teman yang udah subscribe my channel. Yang belum, jangan lupa subscribe ya. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa kasih like. Tekan juga tanda loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan kalau Rock Toys ada video baru. Oke guys, are you ready? Ini dia guys, figur Aquaman-nya. Wih gila, mantep banget guys. Nah ini gue dari dia punya versi Justice League. Gue udah demen banget sama dia punya head sculpt ya guys. Ini head sculpt-nya juara banget nih guys. Mirip banget sama aktornya si Jason Momoa ya. Oke, nanti coba kita lihat lebih detail lagi guys, comparisonnya sama versi sebelumnya ya. Sama atau ada bedanya dengan versi Justice League ya. Oke, sekarang kita lihat armor dia punya dadanya dulu nih guys, badannya ya. Nah ini emasnya, gold ini, wah mantep banget, hidup banget guys warnanya. Dan ini nggak rata ya, jadi di permukaannya gitu kayak ada sisik-sisiknya gitu ya. Ini mantep banget guys. Nah ini dia punya gauntlet di tangan, ini bahannya plastik atau rubber gitu ya, sama kayak bahan di bodinya nih guys. Nah ini juga dia punya armor di pinggang, ini semuanya ada artikulasinya ya guys ya, jadi kita bisa sesuaiin kalau nanti mau pose bagian kaki. Nah ini ada komplainan dari orang-orang guys pas ini rilis, katanya logo Aquaman ini kegedean. Ya sedikit, emang agak sedikit kegedean ya, tapi nggak parah-parah amat kok. Nah ini turun ke dia punya suit di kaki guys. Nah ini hijaunya mantap banget ya, jadi ini kombinasi antara gold sama hijaunya ini bagus banget guys. Nah tapi kalau gue lihat dia punya velg sekali lagi guys, ini kayaknya kalau bisa ya, harusnya sebetulnya hijaunya ini sedikit lebih gelap, lebih bagus ya. Sama dengan dia punya armor di kaki nih guys. Nah ini dia punya bagian kakinya kepisah ya, jadi armornya sama kaki kepisah, jadi artikulasi di bagian kakinya lebih bagus. Nanti kita coba lihat artikulasinya secara terpisah ya guys. Nah sekarang coba kita lihat aksesorisnya dulu ya guys. Jadi figur Aquaman ini datang dengan 3 pasang tangan guys. Jadi ini ada tangan yang untuk ngepal ya, lagi posisi ngepal ya. Nah ini juga ada tangan yang lagi untuk relax hand. Dan ini tangan kiri kanan buat dia pegang dia punya trident apa trisula ya. Nah coba kita lihat detailnya guys. Nah ini sih mantep banget guys. Jadi itu dia kayak pakai armor kan. Nah ini armornya ada 2 bagian guys. Jadi bagian atasnya itu ketutup sama armor yang warna hijau. Nah di bagian dalamnya sendiri kayak sarung tangannya ini, nah kayak gini nih guys. Jadi ada sisik-sisiknya gitu juga ya. Wih mantep banget guys. Sekilas sih udah kayak tangannya Iron Man nih ya. Wah mantap banget. Nah ini coba kita lihat detail dia punya trident guys. Nah ini tridentnya guys. Nah ini coba gue ganti ke wide angle dulu ya. Jadi bisa bisa kelihatan semua nih guys. Nah ini dia tridentnya, mantap banget ya. Ya jadi ini semua bahannya plastik ya guys. Sayang banget, harusnya kalau dibikin dari diecast lebih keren lagi. Jadi ini tombak tridentnya warna utamanya gold.
Nah, tapi di beberapa tempat ini ada kayak merah orange kayak gitu ya. Di bagian sini sama di bagian bawahnya nih guys. Nah, ini yang tadi saya bilang kayak logonya Aquaman ya. Nah, coba kita lihat detailnya guys. Nah, di buku petunjuk udah disebutin banget nih guys. Hati-hati katanya tajam banget. Coba kita tes guys. Wah gila, biarpun plastik hati-hati guys. Ini kalau kecolok tangan tembus beneran. Oke, nah ini coba kita lihat detailnya. Nah, ini mudah-mudahan kelihatan di videonya ya. Jadi di sini ada kayak bahasa di grafir gitu, mungkin bahasa Atlantis gitu ya. Wah mantap banget, gue nggak ngerti artinya apa nih guys. Nah, ini juga di sepanjang tombaknya ada ukiran-ukirannya guys, jadi nggak polos gitu bikinnya ya. Mantap banget. Oke, nanti coba kita lihat langsung di figurnya aja. Nah, ini base stand juga ada capit pinggang yang kita dapat di Aquaman ini ya guys. Jadi ini standar dynamic stand, jadi kita bisa tekuk-tekuk sesuai dengan pose ya. Nah, ini ntar capitnya. Nah, ini kok capitnya biasa banget ya. Apa muat ya nanti di pinggangnya Aquaman, coba kita lihat ya. Nah, ini base-nya guys. Nah, ini base-nya kayak air lagi muncrat gitu ya. Jadi ini mungkin pas posenya pasti Aquaman baru dapat dia punya armor yang gold ini ya. Nah, dia keluar kan dari kayak air terjun gitu. Nah, ini posenya mantep banget. Sayangnya harusnya kalau base-nya kayak gini ditaruh, harusnya dikasih backdrop yang pas air terjun itu di belakang, pasti lebih keren lagi ya guys. Nah, ini coba kita lihat detailnya guys. Jadi ini semuanya plastik guys. Nggak bisa nyala ya. Nah, coba lihat bawahnya. Nah, ini ada harusnya bisa nyala nih guys. Ini kayaknya produk recycle dari Hot Toys nih ya. Nah, ini kata temen, ini dulunya mirip banget sama si base-nya Anakin guys. Nah, kalau Anakin itu ini dari lava. Nah, ini dibikin dicat biru jadi kayak air gitu ya. Overall mantep lah ya. Oke, nanti coba kita lihat, langsung taruh figurnya di atasnya aja. Nah guys, ini bagian terpenting dari video ini ya, karena kita bakal mau lihat artikulasinya Aquaman yang versi solo movie-nya nih guys. Karena kita tahu waktu Justice League itu kan orang-orang pada komplain armor dadanya kan kepisah. Nah, ini jelek banget kelihatannya, tapi jadi artikulasinya lebih bagus. Tangannya juga kepisah guys, karena ini kan bisa dibuka. Nah, ini tangannya bisa diputar 360, jadi juga bagus artikulasinya. Nah ini baju goldnya semuanya jadi satu guys. Nah, kita pengen lihat nih gimana dia punya artikulasinya dan bahannya tahan nggak setelah lama di pose ya. Nah, coba kita lihat guys, kepalanya dulu guys. Jadi ini kepalanya artikulasinya sama versi sebelumnya ya. Nggak perfect tapi cukup lah ya, ke atas ke bawah. Nah, ini kalau ke samping ketahan sama dia punya rambut ya. Nah, ini dia punya armor nih guys yang kita bakal fokusin. Nah, ini coba lihat semuanya jadi satu ya. Yang tadi kan kepisah. Nah, ini coba kita angkat dia punya tangan guys. Nah ini maksimumnya segini guys. Lihat. Kalau kita naikin nih, otomatis bagian dia punya suit agak kelipet. Nah, agak sedikit nggak enak dilihat kan. Nah, otomatis kita jangan sampai pose terlalu lama guys. Kalau enggak, ini bakal nanti gembungnya nggak tahu bisa balik apa enggak ya. Oke, nah ini artikulasi di bagian, coba lihat artikulasi di bagian sikunya nih guys. Nah, ini tangannya sengaja saya copotin. Nah, mau kasih kalian lihat juga. Jadi ini armornya bisa kita copotin ya guys. Coba kita copotin dulu. Jadi artikulasi di sikunya makin kelihatan guys. Nah, ini maksimumnya guys. Kurang dari 90 derajat. Nah, kita lihat ya. Ini juga bakal nekuk kalau ditekuk kayak gitu ya. Jadi hati-hati. Boleh pose buat foto-foto aja, tapi jangan dibiarin lama guys. Untuk kiri kanan nih guys. Coba kita naikin. Nah, ini maksimum cuma segini ya. Dan juga kalau dinaikin, wah ini langsung ngegumpal banget guys, gak enak dilihatnya. Nah, sekarang lihat, ini kan armornya cakep dadanya karena kepisah kan. Tadi kan kepisah, ini jadi satu guys. Nah, emang lebih enak dilihat ya. Tapi coba kita lihat kalau mau dipose gimana. Ini coba tekuk ke depan. Wah, tuh lihat kan guys. Armornya jadi gembung, jadi buncit malah perutnya si Aquaman. Ya, oke. Untuk ke samping sama ke kanan nggak ada masalah ya. Jadi otomatis ini armor di pinggangnya juga ikut menyesuaikan ya. Nah, ini sekarang kita lihat artikulasi di bagian kaki nih guys. Nah, ini ke depan, ini hati-hati guys, dibilangin juga di instruction manual kalau kalian angkat jangan sampai kecolok bagian ini. Ini biarpun bagiannya plastik, tapi kalau kena juga bakal bisa ninggalin bekas ya. Nah, ini ke depan kakinya nggak maksimum segini ya, nggak nyampe 90 ya. Nah, ini ke samping. Nah, ini ke samping juga nggak nyampe 90 guys, maksimumnya segini doang. Oke, nah ini dia punya lutut nih guys. Nah, ini lutut lebih dalam ya, lebih dalam dari siku bagian tangan yang nggak ketahan. Soalnya kalau tadi ini ketahan, maksimumnya segini dan gembung. Ini masih aman guys, tapi tetap kalian lihat gak? Ini sikunya, lutut di bagian kita habis tekuk ini harus hati-hati guys, jangan dibiarin lama.
Ini sama kayak Spider-Man, Superman segala macam ya. Kalau kita lama pos kayak gini takut bahannya nempel atau kalau enggak bakal kerut-kerutnya ntar bakal lama hilangnya. Oke. Nah, ini di bagian tapak kakinya. Jadi artikulasinya sama, lebih bagus ya karena kepisah dengan dia punya armor kaki kan. Dia bisa geser kiri, atas, ke bawah. Oke guys, sekarang coba kita lihat lebih detail HS-nya ya antara Justice League sama yang versi solo movie ya. Nah, kalau saya bilang nih 95% identikal ya, cuma masalah beda di paint job aja ya. Nah, ini kalau kalian lihat tampak sampingnya baru berasa ya, beda gold warnanya ya. Nah, terus itu satu yang perbedaan paling besarnya. Terus kedua guys, nah ini matanya guys. Yang satu warnanya beda ya, dan ini warnanya yang solo movie kayak ada kuning gitu ya, dan arahnya pun beda. Nah ini kan nyorot ke depan lihatnya. Nah ini dia agak sedikit nengok ke samping. Oke, jadi ini sebenarnya identikal, cuma masalah beda rambut dikit, sama juga warna mata dan arah tatapannya ya. Itu aja bedanya. Nah guys, tadi kita udah lihat perbedaan HS-nya ya. Sekarang coba kita lihat perbedaan keseluruhan figurnya ya. Kalau dari tampak samping tingginya sama ya. Nah sekarang kita lihat tampak depannya guys. Nah, ini tampak depannya yang saya bilang tadi, Justice League ini banyak yang nggak suka karena armornya kepisah, jadi nggak terlalu enak dilihat ya. Kalau yang versi solo movie ini, armornya jadi satu, jadi lebih cakep guys. Nah, tapi ini menang artikulasinya di tangannya Justice League, karena dia tangan sama body kepisah, jadi dia bisa artikulasi 360 ya. Kalau ini nggak bisa. Dan kalau kita tekuk tadi, bagian pundak sama bagian sikunya bakal gembung dia punya armornya. Sedangkan kalau ini, gembungnya lebih terbatas ya. Ini mungkin karena pengaruh dia punya muscle di dalam bodinya ya. Nah ini dari dulu figur Aquaman itu ada satu problem guys, tangannya itu nggak bisa terlalu rapat ke body. Nah ini dua-duanya sama. Nah ini lebih parah yang versi Justice League karena ini bahan armornya keras. Nah ini ketahan di sini ya guys. Nah ini maksimumnya segini. Sedangkan untuk versi yang solo movie, nah ini lebih bagus jatuhnya ya. Tetap nggak bisa maksimum ke samping juga karena kehalang dia punya muscle di bagian badan ya. Tapi jatuhnya lebih enak dilihat guys. Jadi kalau untuk artikulasi saya lihat hampir sama lah ya, masing-masing ada plus minusnya. Ini kalau kita tekuk bakal gembung kan ya di bagian pundak sama bagian sikunya. Ini bagian pundaknya aman, bagian sikunya juga bakal kelipat. Nah ini untuk artikulasi di bagian kaki, dua-duanya juga sama. Hati-hati kalau kita tekuk dia punya lutut, ini jangan terlalu lama ya guys, karena dua-duanya pasti bekas. Nggak tahu bisa balik lagi nggak tuh dia punya bekasnya ya. Nah ini dia guys, figur Aquaman-nya gue udah taruh di atas base-nya ya. Trident-nya juga udah selesai dipasang. Nah ini coba kalian lihat. Wih mantep banget kan guys. Ini figur Aquaman ini bener-bener yang bikin bagus itu kombinasi warna gold sama hijaunya guys. Yang bikin bener-bener figurnya jadi berasa hidup gitu ya. Nah saya coba puterin ke belakangnya. Saya mau kasih kalian lihat suatu hal nih. Nah ini karena figurnya gede banget guys. Ini base-nya jadi berasa kecil banget. Susah banget dapat pose-nya. Jadi sementara gue posein kayak gini aja ya. Yang dia pas baru dapat armornya keluar dari air terjun gitu kan. Nah daripada takut juga suitnya rusak kalau bikin pose-pose yang aneh-aneh ya. Sementara museum pose kayak gini aja ya. Nah untuk teman-teman yang baru mulai mau koleksi Hotess, bisa kontak teman saya Broking Toy Shop di Instagram ya. Nah, kalian bisa kontak WhatsApp-nya di Instagram, ada infonya. Nah jangan lupa juga follow Instagram-nya guys. Jadi kalau Broking Toys ada buka PO mainan baru, kalian gak bakal ketinggalan beritanya. Nah guys, ini dua figur Aquaman gue udah taruh side by side. Nah menurut kalian yang paling cakep yang mana? Wah udah gak usah ditanya lagi ya, kalau warna sih udah pasti menang yang kanan ya. Oke guys, sekian dulu review Rob Toys kali ini ya. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton. Semoga informasi review ini bermanfaat ya. I see you in my next video. Bye-bye. Hey guys, kalian juga bisa cek foto-fotonya di Rob Toys Instagram ya. Nanti linknya saya taruh di bagian description.